Novel, buku catatan sekolah, lorong perpustakaan bagian 3. Di cerita sebelumnya, di tengah bisikan rahasia dari ribuan buku tua dan rasa diawasi yang menusuk, mereka berencana untuk menemui Pak Burhan. Namun sebelum mereka beranjak meninggalkan perpustakaan, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar samar-samar dan semakin kuat. Raka, Kinan, dan Bima pun sontak terdiam. Kinan refleks menyembunyikan buku sejarah tak bertepi itu ke dalam balik bajunya. Sedangkan Raka dan Bima, berlahan mengintip dari balik rak buku mencoba melihat siapa yang datang. Di dalam gelap malam, kita genggam erat mimpi. Dengarkan bisikan hati, sebab esok kan ada mentari. Bangun, jangan hanya terdiam, waktu terus berputar. Kejar semua angan, tak ada kata terlambat untuk mulai berlari. Kekuatanmu ada di dalam dirimu sendiri. Mimpi itu nyata jika kau percaya. Harapan takkan pudar asal terus mencoba. Meski jatuh berkali, bangkit lagi dan hadapi. Jangan pernah menyerah, ini janji hati. Dan cinta akan jadi bekal untuk melangkah pasti. Bab 3, Jejak di Ruang Arsip Lama yang Terlupakan. Ketegangan pun memuncak ketika langkah kaki tersebut terdengar semakin mendekat. "Hi, kalian bertiga sedang apa di sana?" Teriakan tersebut terdengar melengking, menggema di ruang perpustakaan tua, memekakkan telinga. Raka, Kinan dan Bima sontak terkejut. Ternyata yang datang adalah Bu Dewi, penjaga perpustakaan. Tak ingin buku sejarah misterius tersebut disita, ketiganya pun kemudian lari menuju pintu keluar perpustakaan. "Kami cuman habis belajar, Bu," teriak ketiganya sambil tertawa dan berlari keluar perpustakaan. Suara Bu Dewi yang meminta ketiganya untuk berhenti pun tidak diindahkan. Kinan, Raka dan Bima tetap berlari sekuat tenaga. Keesokan harinya, sesuai rencana, mereka menunggu di sebuah lorong hingga sekolah sepi. Dengan langkah kaki berlahan, mereka menuju rumah Pak Burhan yang masih berada di kompleks sekolah. Ya, lokasinya ada di belakang sekolah. Rumah sederhana namun serasa memiliki 1001 cerita misteri. Tok tok tok, suara ketukan terdengar di pintu rumah tersebut. Pak Burhan, adakah orang di rumah?" kata Kinan dengan suara yang lembut. Sedangkan Raka dan Bima berada di belakang, sambil menengok kanan kiri melihat situasi. Tak berselang lama, pintu terbuka kecil, sebuah sosok tua berambut putih berkacamata, mengintip dari balik pintu. "Siapa ya? Kalian siapa? Bukannya sekolah sudah selesai?" sautan suara Pak Burhan, yang pelan namun masih bisa didengar membalas ketiganya. "Saya Kinan, Pak, kesini bersama Raka dan Bima. Kami mau menanyakan sesuatu ke Pak Burhan." "Biarkan kami masuk dulu," sahut Kinan. Pintu kemudian terbuka lebar dan Pak Burhan mempersilahkan ketiganya untuk masuk. Sambil menyiapkan 3 cangkir teh di dapur, Pak Burhan pun menanyakan alasan ketiga anak tersebut datang ke rumahnya. Sebagai informasi, Pak Burhan hidup sebatang kara, setelah istri dan anaknya meninggal karena sebuah penyakit. Pak Burhan pun memilih menjadi penjaga sekolah SMA Nusa Bangsa di sisa hidupnya.
Silahkan minum nak, kata Pak Burhan dengan tersenyum. Kinan, Bima dan Raka pun bercerita panjang lebar tentang buku sejarah misterius yang ditemukannya di sekolah. Raka juga menanyakan kebenaran tentang keberadaan ruang rahasia di bawah perpustakaan. Mendengarkan pertanyaan tersebut, Pak Burhan hanya terdiam dan sesekali memandang ke pintu rumah yang terbuka. Secangkir teh yang dibuatnya tadi pun diminumnya berlahan. Pada akhirnya, setelah dibujuk oleh Bima yang pandai bicara, Pak Burhan akhirnya mau berbagi cerita. Ruang rahasia di bawah perpustakaan. Dulu memang ada, kata Pak Burhan, sambil menyeruput teh. Itu bekas bunker penyimpanan arsip penting sekolah saat zaman perang. Tapi sudah lama ditutup. Kenapa menanyakan hal tersebut, kata Pak Burhan. Bima pun mengatakan, kecurigaannya terhadap sesuatu yang dirahasiakan pihak sekolah. Dan jawabannya kemungkinan besar ada di ruang rahasia di bawah perpustakaan. Pak Burhan pun menyaut dan mengatakan menang ada cerita seperti itu. Namun, menurut Pak Burhan hal tersebut belum tentu benar. Sambil mengerutkan dahi, Pak Burhan mengatakan, pintu ruang rahasia tersebut sudah tertutup rapat dan puluhan tahun tidak dibuka. Kuncinya, tanya Kinan, apakah Pak Burhan memilikinya? Pak Burhan pun menyaut, hanya kepala sekolah lama yang tahu. Tapi saya dengar, ada akses lain dari ruang arsip lama di gudang olahraga, lanjut Pak Burhan. Informasi ini membuat mereka bersemangat. Ruang arsip lama, itulah yang kini ada di benak Kinan, Raka dan Bima. Ketiganya kemudian meminta izin ke Pak Burhan sekaligus meminta untuk ditemani ke ruang arsip lama. Namun, tentu saja Pak Burhan yang merupakan penjaga sekolah, menolak permintaan tersebut. Pak Burhan kemudian meminta kepada ketiga anak bau kencur tersebut untuk pulang ke rumah. Kalian pulang saja, jangan cari masalah. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya berada di dalam ruang rahasia itu, kata Pak Burhan meyakinkan ketiganya. Pak Burhan pun mengantarkan ketiga anak tersebut hingga pintu gerbang sekolah, memastikan mereka pulang. Setelah beberapa lama berdiri di gerbang sekolah, Pak Burhan kembali ke dalam dengan langkah kaki berlahan. Tepatnya ke ruang guru, di mana masih ada beberapa guru yang masih kerja lembur. Ada-ada saja anak-anak itu. Cari masalah saja di sekolah, gerutu Pak Burhan sambil meninggalkan gerbang sekolah. Namun, Raka, Kinan dan Bima tidak benar-benar pulang ke rumah. Dari balik pohon beringin tua yang besar di seberang sekolah, ketiganya muncul sambil mengawasi sekeliling. Setelah dirasa aman dan tidak ada Pak Burhan di pintu gerbang, mereka segera lari menuju ke gudang olahraga. Di sana, di balik tumpukan alat olahraga usang, mereka menemukan sebuah pintu besi kecil yang tersembunyi. Pintu itu terkunci rapat. Kinan, dengan ketelitiannya, melihat ada ukiran aneh di sekitar gembok tua itu. Ini bukan gembok biasa, ada semacam mekanisme kunci kombinasi. Ia membandingkan ukiran itu dengan simbol-simbol di buku sejarah. Tunggu, ini mirip dengan lambang-lambang yang dicoret-coret di halaman terakhir buku sejarah itu. Raka memeriksa ukiran itu. Ini angka Romawi, tapi tersamarkan. Mungkin ini kodenya. Mereka mencoba kombinasi angka dari simbol-simbol di buku. Klik, gembok itu terbuka. Di balik pintu besi, ada tangga spiral curam yang mengarah ke bawah, ke dalam kegelapan yang lembab. Aroma tanah dan kelembaban langsung menyergap. Bima yang selalu siap dalam kondisi apapun, tiba-tiba mengeluarkan senter dari tas yang dibawanya. Melihat hal tersebut, Raka kemudian berkata, "Kamu benar-benar sudah siap ya Bim?" "Aku mah tidak kepikiran bawa senter," lanjut Raka sambil melihat Bima yang senyum-senyum. Dengan penerangan dari senter, ketiganya kemudian menuruni tangga spiral yang curam. Sesampainya di bawah, tiba-tiba pintu besi tertutup rapat. Jeder, suara pintu yang tertutup itu terdengar hingga bagian bawah ruangan.
Bima yang berada di barisan paling belakang pun berlari kembali ke atas untuk berusaha membuka kembali pintu besi itu. Namun usaha Bima sia-sia, pintu tersebut tidak bisa dibuka, seperti terkunci dari luar. Bima, Raka dan Kinan pun terjebak di ruang rahasia di bawah perpustakaan. Aku sudah lelah, ingin ku terlelap menatap bintang-bintang, menikmati kulintang malam. Bukan berarti menyerah, hanya ingin mengingat momen kecil berharga yang mungkin terlewat. Senja datang menyapa, nikmati rasa bangga. Segelas kopi hangat, dengarkan lagu malam. Pencapaian kecil pun layak dapat tepuk tangan. Bukan hanya garis akhir, tapi proses di perjalanan. Bukan berarti menyerah, hanya ingin mengingat momen kecil berharga yang mungkin terlewat. Senja datang menyapa, nikmati rasa bangga. Segelas kopi hangat, dengarkan lagu mellow. Malam ini tidur nyenyak, siap sambut mentari. Kita susun